sejahtera. Dan saya meyakini hari ini bukan ekonomi yang membuat kita sejahtera, bukan apa, tapi pendidikan yang membuat kita sejahtera. Kalau pendidikan yang bagus kita tanamkan dari kecil, itu ekonomi akan mengikuti. Memang ada juga sih, kan ada juga yang tidak tinggi pendidikannya, tapi kan dia tetap belajar ya, sampai tamat SMP. Seperti Bu Susi kan tetap tamat SMP, ya kan, segala macam. Yang penting dia harus ada pendidikan dasar sampai menengah, karena wajib belajar kita sekarang 12 tahun, ya harus selesai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah, kembali kita podcast di Riomek TV. Kali ini bersama Bang Khairul Amri. Ya. Mana? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Terus ya. Ini ya, kampanye ya. Kampanye, keliling-keliling. 3-4 hari lagi ya, selesai ya. Tanggal 10 ya. 10 ya, insyaallah. Mudah-mudahan. Sekarang tanggal 6, ya masih ada 5 hari lah. Insyaallah. Hari ini. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin, insyaallah. Dan duduk nanti ya. Amin, insyaallah. Siap. Baik, Bang Khairul, mungkin butuh profil lah buat Bang Khairul. Ya. Profil singkatnya. Baik, mana deh. Jadi saya ini terlahir di Air Tiris. Orang Ocu nih. Ocu. Kalau ada orang Ocu kan. Ya. Jangan lupa pilih orang Ocu. Iya. Jadi 78, sekarang umur 45 lah. Ya. SD di Air Tiris. Kebetulan orang tua laki-laki meninggal dari saya kecil. Jadi tinggalnya sama nenek, sama datuk kan. Di desa, dulu Tanjung Berulak namanya. Kampungnya Pak Herman Abdullah. Iya. Kampung. Sekarang namanya Desa Limomanis. Jadi SD di sana, 84, tamat 90. Nah, karena memang nenek tidak bisa melanjutkan pendidikan kita, betul ada paman. Ya. Paman saya waktu itu baru diangkat di PNS tahun 90 apa tahun 89 di Tanjung Batu, di Kundur, Kepulauan Riau. Karena dialah satu-satunya anak nenek nih, paman kan, adik ibu lah, yang laki-laki. Jadi memang ada wasiat orang tua saya ke beliau nih supaya disekolahkan saya. Saya tahunya udah besar, itu tak tahu juga. Karena kita melihat pamannya gak sangar juga kan. Asal dia pulang, dia kan sekolah di Pekanbaru. Sekolah Pekanbaru, kuliah di Untri. Pokoknya asal pulang ke rumah tuh selalu kita ini. Kurang inilah kan. Ya memang orangnya disiplin. Ya, disiplin. Jadi kita belajar dari itu. Nah ketika diajak ke sana ya kita ikut. 3 tahun di Tanjung Batu, 90-93. Gak sanggup saya lagi sama dia. Ya itu juga akhirnya saya enggak merokok, apa itu tuh dari situ tuh. Memang dia disiplin lah. Pagi baca koran, maghrib kita ke masjid, banyak lah. Jadi yang ngajar kita ngaji segala macam. Banyak pelajaran-pelajaran di situ yang banyak saya dapat arti yang mengubah hidup saya di situ. Saya ada buku, saya tulis khusus ketika saya di Tanjung Batu itu. Memang besar pengaruh awal kita mandiri lah ya. Cuci baju sendiri, setrika sendiri, timba air, pergi ke ladang, pokoknya dari situ banyak ilmu. Nah, ketika tahun 93 tamat, saya putuskan pindah ke Pekanbaru. Kebetulan ibu di Pekanbaru, di Pangeran Hidayat. Ya. Ibu sudah lama di Pekanbaru, nikah lagi, ayah meninggal, nikah, dapat adik 3 orang, dan tinggal di Pangeran Hidayat. Nah, paman bilang boleh ke Pekanbaru, tapi jangan tinggal sama ibu, harus tinggal sendiri. Nah, itu syaratnya, harus tinggal sendiri. Tinggal di mana? Ya nanti kita carikan masjid. Jadi saya ibu tinggal di Panger, saya tinggal di masjid sendiri. Masuk sekolah ke Man 1 Pekanbaru. Jalan Bandeng kan? Ya. Nah, tinggallah saya di Jalan Tongkol. Disitulah saya kenal ya garis hidup lah, garis tangan kita tidak tahu perjalanan hidup. Situlah saya kenal dengan Pak Alaidin Koto, Pak Prof Yusri Munaf, Pak Mulis Munaf. Ya kan, orang-orang hebat yang belakangan baru kita tahu sekarang kan. Jadi disitulah saya kenal mereka tuh. Aktif di Jalan Tongkol itu kan. Nah, jadi Pak Mulis kepala sekolah Man 1, saya ditesnya di ruang guru itu azan gitu.
lulus azan jadi Nagarim langsung. Nah, disitulah saya tinggal. Jadi saya tinggal di situ dari tahun 93 sampai 98. Sampai saya semester 4 tuh. Oh. Semester 4 Unri. Ya kan? Tapi enak ternyata tinggal di situ setelah kita tahu hidup itu kan begitu ya. Perlu kemandirian, perlu kita ngajar ngaji, kita subuh udah bangun. Banyak terlatih di situ. Jadi itulah yang memberikan manfaat besar dalam hidup ini terasa kan. Nah, 98 saya pindah ke Dumai. Karena saya kuliah di kelautan kan. Di Paperi. Jadi masuk tamat dari MAN 1 tahun 96, saya lanjut ke Unri. Ibu waktu itu ingin saya masuk ke UIN. Padahal saya dapat mahasiswa undangan dari MAN 1 ke IKIP Padang. IKIP Padang dapat waktu itu. Tapi ibu bilang enggak usah. Jauh dari ibu. Jauh dari ibu. Ibu tak mau. Kalau mau ke UIN, ke IAIN waktu itu kan. Tapi saya bilang saya mau sekolah umum lah. Karena udah kemarin dari MAN, dari MTS. Saya kuliah di umum lah. Masuk apa? Masuk perikanan. Perikanan apa? Kelautan dulu. Kalau kelautan kita tak ada laut. Tapi saya lama tinggal di Kepri, saya bilang. Mau juga belajar malam. Akhirnya ibu setuju, saya masuk ke Kepri, tamat UMPTN. Nah, lulus saya UMPTN ya, masuk. Akhirnya dari sekian ribu yang masuk itu kita masuk salah satu lah. Alhamdulillah terseleksi, masuk ke Unri. Makanya 98, kenapa saya keluar dari Masjid Al-Manar itu, di Jalan Tongkol itu, karena saya pindah ke Dumai. Karena diasramakan. Diasramakan di Dumai. 98 sampai tamat kuliah 2000, itulah saya tinggal di Dumai, di Desa Purnama. Di situ pula saya kenal sama Pak Zul Asid. Zulkifli Asid. Karena waktu itu dia jadi camat di Dumai Timur. Jadi memang jalan hidup ini kita tidak tahu lah. Jadi saya kenal dengan dia, Pak Wan Samserius. Waktu mahasiswa kita aktif di HMI, kita aktif di intern kampus kan. Ada juga waktu itu kita bikin sama Dwi Purwanto. Dwi Purwanto, di situ kami sama. Dia pemret buletin catatan maritim, saya pimpinan umum lah. Disitulah saya paham tuh kerja-kerja di media. Tapi lucunya Dwi Purwanto sekarang nggak jadi orang media, justru saya yang di media. Saya jadi wartawan. Nah itulah mungkin perjalanan hidup. Tamat saya tahun 2000. Jadi kampung saya ini 4 banget. Lahir di Air Tiris. Kita begitu menanjak remaja di Kepri, di Tanjung Batu Kundur, balik lagi ke Pekanbaru, ya kan? Waktu remaja sampai dewasa, kemudian ke Dumai menyelesaikan studi. Jadi dimanapun saya bisa jadi wali kota bupati nih. Gubernur Kepri atau Gubernur Riau. Jadi dari sejak kecil sampai kita tamat, kita udah menguasai 4 wilayah. Alhamdulillah. Nah, makanya terdorong oleh itu juga sebenarnya, karena banyak kawan-kawan yang. Jadi tamat tahun 2000, saya memutuskan akhirnya kerja di media. Lulus tes waktu itu di Riau Pos. Saya masuk tahun 2001, pertengahan. SK pertama saya keluar 2002. Nah itulah sampai 2021 kemarin. Jadi dari 2001 sampai 2021. 20 tahun saya di Riau Pos Group. Terakhir kita dipercaya jadi direktur, komisaris di PT Pekanbaru Pos Intermedia. Jadi saya merasakan perjalanan panjang itu sesuatu yang sudah diatur oleh yang di atas. Jadi kita hanya menjalani saja. Dan yang saya rasakan dari sejak saya kecil sampai saya menyelesaikan tugas di Riau Pos Group itu sesuatu yang memang lempeng aja, lurus saja. Boleh dikatakan tidak pernah ada hambatan yang berarti. Mungkin doa orang tua juga. Betul. Nah itulah sampai hari ini kita masih berprofesi sebagai wartawan. Sejak 2021, Oktober 2021, saya resign dari Riau Pos. Saya mau coba pula menggaji orang, selama ini kita digaji orang. Akhirnya kita melanjutkan perusahaan media sendiri. Info Riau. Dulu bersama dengan Bang Saidul Tombang, sekarang sama Mawardi Tombang. Perusahaannya juga kebetulan sama dengan Pak Firdaus. Itulah sedikit ininya, dan sampai hari ini saya masih dipercaya kawan-kawan sebagai Ketua Serikat Perusahaan Pers Provinsi Riau. Kemudian juga hari ini masih di Golkar sebagai Ketua Bidang Wakil Sekretaris Bidang Media Penggalangan Opini. Kemudian juga di Badan Saksi Nasional Partai Golkar Provinsi Riau sebagai sekretaris. Jadi banyak artinya dukungan dari kawan-kawan sebenarnya yang menopang. Itu masuk kita jumpa hari ini kan. Alhamdulillah. Seperti ini.
Siap, Jadi siap. tidak ada yang tahu seperti apa Ya Allah. kita ke depan. Kita hanya merencanakan, berikhtiar, Betul. berusaha. Dan saya yakin proses yang kita lalui itu sudah ada. Ya. Sudah ada yang menentukan. Cuma kalau tidak kita usahakan ya tidak pernah sampai Ya. juga. Makanya kita berproses saja. Berproses. Mengisi episode-episode. Mengisi episode-episode itu. Seperti apa nanti endingnya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Seperti itu ya. Ini kan udah mulai serius apa? Ke wakil rakyat lah ya. Iya, iya. Kira-kira apa nih? Ada yang kurang nggak di Pekanbaru jadi sampai harus terjun nih? Ya, saya merasakan karena memang kebetulan kemarin beberapa tim juga kita ajak komunikasi. Ya. Kan kebetulan istri saya juga tenaga pendidik. Ya. Ya, SPD. Kebetulan saya juga orang tua dulu juga guru, paman juga guru. Jadi memang kental sekali dengan persoalan-persoalan pendidikan ini. Pendidikan. Makanya saya katakan ada 4 program unggulan saya itu yang kemarin coba kita masukkan di dalam bagian dari visi kita. Salah satunya pendidikan merata. Hari ini kita lihat di Pekanbaru ini, terutama kami lah yang berdomisili di Panam, jumlah penduduknya kan hampir 400.000. Ya kan? 400.000. Jadi kena zonasi, kena apa? Kesempatan untuk masuk di sekolah negeri itu kan sangat sedikit karena terbatasnya bangunan-bangunan sekolah itu. Makanya saya memasukkan pendidikan itu sebagai salah satu visi utama supaya nanti bagaimana pendidikan ini mulai dari pendidikan rendah, TK, playgroup sampai ke universitas jenjang yang tinggi itu bisa merata. Gitu. Jadi semuanya bisa merasakan pendidikan itu. Kalau bisa satu rumah itu satu sarjana. Paling tidak. Kita mulai dari yang kecil begitu kan. Ya. Pola supaya mereka bisa lebih sejahtera. Dan saya meyakini hari ini bukan ekonomi yang membuat kita sejahtera. Bukan apa, tapi pendidikan yang membuat kita sejahtera. Kalau pendidikan yang bagus kita tanamkan dari kecil, itu ekonomi akan mengikuti. Memang ada juga sih, kan ada juga yang tidak tinggi pendidikannya, tapi kan dia tetap belajar. Ya. Sampai tamat SMP. Seperti Bu Susi kan tetap tamat SMP. Ya kan? Segala macam. Yang penting dia harus ada pendidikan dasar sampai menengah, karena wajib belajar kita sekarang 12 tahun, ya harus selesai di situ. Ya kan? Nah, baru nanti. Nah, setelah pendidikan merata, saya melihat kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru di Pekanbaru ini sangat-sangat inilah tidak sejahtera. Terutama guru-guru yang tidak PNS. Yang honor-honor ya. Honor begitu, insentifnya kecil, tidak pula diterima setiap bulan gitu ya. Artinya masih bisa kita perjuangkan ini. Ya, kita perjuangkan, kita buat seperti apa aturannya supaya nanti guru-guru ini betul-betul merasakan. 2 bulan, setahun itu ya 12 bulan. Ya kan sudah dapat 300.000 sebulan, diterima sekali 4 bulan, tidak pula setahun gitu dapatnya. Jadi dalam setahun itu cuma dapat 4 bulan, 3 bulan tuh. Kadang-kadang saya kasihan juga. Apa saya bisa bantu? Inilah kesejahteraan, pemerataan itu yang menjadi persoalan di pendidikan kita. Kemudian yang berikutnya ada lagi masalah lingkungan. Kita memang dulu kuliah di UNRI, di Perikanan Kelautan, dan itu memang basicnya di lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan laut kebetulan ya, dan kita juga sampai ke mangrove-nya, sampai ke apa. Jadi kalau bicara mangrove, bicara plankton, bicara sedimentasi, saya putus, ya kan? Putus itu, ya kan. Nah, jadi kalau wartawan dulu ada liputan pasir, liputan apa, saya didorong Pak Rida tuh, ya kan. Suruh Kairul tuh, dia mau di situ bidangnya kan. Jadi kayak gitulah. Nah, masalah lingkungan yang baik ini seperti Pekanbaru nih, banjir. Ya, betul, banjir. Ya kan, banjir, kemacetan. Kenapa banjir? Karena drainase tidak bagus. Kenapa drainase tidak bagus? Tata ruang kotanya tidak bagus. Persoalan tetap di kebijakan. Nah, disitulah mungkin nanti kita di Dewan, kalau memang ditakdirkan, bisa mengatur alur itu. Ya, kalau memang ada yang ditabrak dengan aturan itu, ya kayak gitu jadinya. Ruko dibangun. Kita kan sudah kemana-mana, Bang Dede. Ke Malaysia kita, nggak usah jauh-jauh ke Batam. Kita lihat bagus sekolah pendidikan pembangunannya. Ya kan? Sebelum dia membangun, dia bikin dulu kawasan kan. Dia bikin dulu kawasan, dia tata paritnya, drainasenya, baru dia bangun gitu. Kemana airnya, baru dikasih izin. Kalau kita kan terbalik. Ya kan? Dibikin dulu besar-besar ini, parit tadi mana? Ditimbun. Karena kita nggak ada blueprint nih katanya. Iya, itu makanya. Jadi kita berharap, ya saya sih pengennya bisa nanti kita arahkan seperti itu. Ya kan? Sehingga dinas tata ruang kan namanya.
apakah namanya tahun baru ini tidak seenaknya aja memberikan izin. Iya, iya, iya. Kalau dia tidak memberikan blueprint seperti itu ke kita sebelum dia membangun, dia nggak bisa diizinkan. Ya kan, mana aliran airnya paritnya seperti apa. Nah itu kan nggak bisa kita berikan izin. Nah sekarang gimana kita lihat? Kami yang di Panam merasakan betul lah hancur leburnya. Padahal Panam dataran tinggi kan? Tinggi. Panam itu kan kodratnya tidak banjir. Ya, harusnya nggak banjir. Tidak banjir. Karena di atas. Tapi akhirnya banjir juga. Karena itu tadi. Ya, masalah lingkungan. Nah, kemudian terakhir ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini memang lagi-lagi kita bicara koperasi kan. Ya. Koperasi kan memang dari dulu sokogurunya ekonomi Indonesia. Saya yakin. Jadi persoalan pendidikan masuk ke ekonomi, kita benahi lingkungan. Semuanya udah masuk sudah. Ya kan? Pasti muncul kesejahteraan. Tapi kalau dia tidak terdidik, gimana dia mau sejahtera? Ya kan nggak bisa. Kalau dia tidak terdidik, nggak ngerti dari lingkungan yang rusak itu, nggak bisa. Makanya harus kita mulai dari situ. Jepang bisa maju seperti itu, Korea bisa maju seperti itu. Sangat perlu pendidikan. Ya kan? Makanya saya bilang setiap saya turun, saya bilang, saya kalau dapat memilih nanti duduk saya di DPRD itu, nggak mau saya masuk ke komisi konstruksi, karena nggak paham saya ngitung-ngitung dulu. Saya mau lah masuk untuk bagian-bagian yang sosial, kesejahteraan, nggak apa-apa. Saya akan izin ke fraksi saya, ke partai saya, biar saya urus yang itu. Ya. Itu makomnya. Itu makomnya. Nah, karena memang kita dari keluarga. Ya. Itulah mungkin modalnya. Jadi alhamdulillah, saya juga pesankan ke masyarakat ketika kita kan ya kampanye saya ada beberapa kali, sosialisasi sering, baik di lingkungan saya sendiri, kebetulan kan ada basis, kita RW juga kan. Saya kebetulan ketua RW, keliling-keliling juga di basis sendiri karena suaranya cukup banyak. Alhamdulillah. Tambah kita ke RW sebelah. Nah itu enaknya Pekanbaru kan begitu. Kita tidak perlu jauh-jauh naik motor aja ketemu udah RW lain gitu kan. Udah banyak. Jadi suaranya bisa dapat di situ. Enaknya di situ. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan sampai nanti 14 Februari sampai kita duduk di DPR. Doakanlah ya masyarakat Pekanbaru, terutama guru-guru ya dan juga yang punya UMKM ekonomi. Kita siaplah membantu bagaimana kota ini juga lingkungannya bagus, UMKM maju, sejahtera masyarakatnya, pendidikan merata, guru-guru sejahtera. Itu mungkin ada. Memang ini soal pemilih nih bang. Kan ini banyak Gen Z kan. Ini pemilih baru gitu. Gimana kita memberi porsi buat mereka nih? Apakah ada kans buat kita tuh? Saya di Riau Pos itu dulu. Selama 5 tahun tugas saya ngurus anak muda itu. Oh, mantap. Paham betul saya apa maunya anak muda. Iya. Bolehlah ditanya dengan kawan-kawan dari Riau Pos. Masuk orang lain apa mati itu, ekspresi namanya. Saya ekspresi Ghost to School, saya bikin Sabtu Ahad kan? Iya, itu hampir semua sekolah saya jalan dan saya paham betul gimana maunya anak muda ini. Kunci anak muda ini, Dede, masuk kita ke dia. Terjun gitu ya? Nggak bisa kita. Nggak bisa. Jadi duduk begini cerita, ajak dia makan, ajak dia minum. Iya. Tapi kita cerita aja ya. Kita pun ngobrol harus dengan cara dia. Iya. Nggak bisa kita dengan cara orang tua. Gitu. Iya. Jadi ngobrolnya pun harus ngobrol dengan cara dia, lulu gua gitu kan, harus kayak gitu kita ngikutin gitu. Waktu itu umur masih 28, 35. Tapi ya udah biasa lah. Artinya dia baru bicara aja kita udah paham. Ya kan? Nah, untuk anak-anak muda ini, UMKM tadi bagian dari itu sebenarnya. Kreativitas dia. Ya kan? Kita kan udah ada lembaga-lembaga, udah ada bagian-bagian juga yang dibangun sekarang. Tinggal bagaimana kita membina dan menseriusi ini. Gitu. Jadi misalnya kita mudahkan nanti akses permodalan dia ke perbankan untuk membuka usaha startup, usaha apa. UMKM saya itu bukan hanya UMKM yang konvensional yang saya maksud, tapi UMKM yang memang bisa juga basisnya anak-anak muda itu. Kemudian kita buka ya kegiatan-kegiatan BLK ini harus kita inikan lagi, harus balai latihan kerja. Tamat dia sekolah, tamat dia tidak lanjutkan kuliah, dia bisa juga bekerja. Tapi kita beri dia keterampilan gitu. Ya kan kita masukkan ke BLK, kasihan kan. Banyak juga loh yang gelontorkan untuk BLK itu, tapi tidak berjalan. Anak-anak kita, tidak ada kegiatan, tidak ada apa. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, kebudayaan, kesenian, ya kan, teater, seni, itu kan harus dikembangkan semua. Kebetulan kawan-kawan kita Pedli Aze, ya kan, AKMR, Yong juga, banyak link kita bang. Ya kan? Kalau nanti kita duduk bang, tinggal panggil orang itu, nggak bisa kita kerjakan, kalian ngurus nih, kan gitu kan, nih, selesaikan, apa tugas kau, bikin ini targetnya, gampang banget. Ya, karena kita udah terbiasa 20 tahun dengan networking sebagai wartawan. Jadi apapun kebutuhannya
istilah kami itu dulu palu gada. Apa lu mau gua ada. Oh iya. Semua bisa. Ya kan palu gada mulus. Apa lu mau gua ada gitu. Mau kebudayaan, mau kesenian. Saya punya kawan semua gitu. Ya kan? Mau pembangunan, mau apa. Tapi emang kena enggak pandai menghitung-hitung itu karena bukan orang sipil gitu kan. Jadi saya memang inginnya memang fokus di keagamaan, sosial kebudayaan, kesenian. Karena kita ingin juga bagaimana kawan-kawan yang berkesenian, berkebudayaan ini, seniman apa juga itu. Tersalurkan deh. Kayak saya bilang, aduh, kawan-kawan bantulah, saya bilang. Ya, kita bantu dudukkan, mudah-mudahan ada takdir saya duduk. Misalnya kalau duduk, Pedli sering saya diskusi kan, soal itu ketua Dewan Kesenian Kota Pekanbaru kan. Itu Bang Dede. Semua. Mungkin izin Pak Khairul. Closing statement-nya. Closing statement ya. Siap. Jangan lupa 14 Februari. Warga Kota Pekanbaru terkhusus di Dapil 6 di Kecamatan Tuah Madani dan Bina Widya. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Ingat jam 7 sampai jam 12 ya. Jangan lupa kalau yang hanya punya KTP boleh juga jam 12 sampai jam 1. Salurkan suaranya, jangan lupa coblos nomor 4. Partainya nomor 4. Khairul Amri SPI juga nomor 4. Jadi gampang aja lihat partainya di sebelah kanan atas. Ya, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan ada takdir saya duduk. Amin, insyaallah. Yang kita sampaikan tadi, insyaallah dengan bantuan Allah SWT juga Tuhan Maha Kuasa kita akan wujudkan. Terima kasih Bang Dede. Masih Bung Khairul. Siap. Amri. Baik, jangan lupa ke TPS Rabu 14 Februari 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.